Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan karena hari ini perdagangan terakhir, besok libur dan juga ada 9 saham. Bank Digital pertama BGTG, kedua BPIK, ketiga Amar, kedua BPIK, ketiga Amar, keempat BNBA, kelima BBHI, keenam BBYB, ketujuh BANK, kedelapan BKSW, dan terakhir AGRS. Langsung saja ke indeks. Hari ini sempat di zona hijau, tapi selama perdagangan itu hampir 75%-nya di zona merah ya. Terkoreksi 0,37% ke harga 7.235 dan transaksi sampai saat ini ada di 15,4 triliun dan asing masih net buy hari ini 488 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kemana arahnya dengan kondisi seperti ini, masih di dalam uptrend channelnya, cuman sayang dia koreksi tipis hari ini ya. Koreksinya ke berapa tadi? 7235. Jadi untuk minggu depan ada berpeluang bisa koreksi dulu satu candle ya. Dia akan uji area 7220 sampai 7210 itu ya. Jadi ISG juga sudah di area tinggi, untuk naik juga belum ada sentimen ya. Gotoh juga belum bisa mengerek harga ISG lebih tinggi karena Gotoh juga sepertinya terkoreksi terus ya, naik-naik tipis saja ya. Jadi belum kemana-mana lah untuk ISG. Saya juga belum baca berita apa aja ada berita sentimen untuk minggu depan. Ya mungkin masih ada yang FOMC itu ya, kenaikan inflasi Amerika itu. Nah itu mungkin bisa jadi sentimen negatif tuh. Tunggu aja lihat minggu depan ya. Kalau di area bottom ya lebih menarik. Jadi bisa buy on support untuk saham-saham yang terkorelasi dengan ISG ya. Big Cap, LQ45. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 5,74% ke harga 184. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG membentuk pola Morningstar setelah kemarin candle hammer dan hari ini dikonfirmasi dengan kenaikan dengan volume besar juga. Minggu depan ada peluang hari Senin uji resisten 190 sampai 193 menguji EMA 20-nya. Memang kondisi seperti ini masih downtrend ya. Konfirmasi untuk dia pembalikan arah ya 190 195 dan lebih bagus itu 200 di breakout, perubahan praksi harga lanjut uptrend ya. Untuk BGTG juga sudah turun sangat dalam, pernah di harga 360. Sebelum dia turun dalam itu juga pernah di harga 300, udah 44%. Yang belum pakai cut loss ya udah harap-harap cemas ya, kapan naik, biasanya seperti itu ya. Biasanya cari-cari berita atau cari-cari info atau biasa tanya orang gimana BGTG, apakah bisa naik, apakah bisa kembali ke harga ini ya. Biasanya seperti itu, langsung muncul harapan ya di ketidakpastian. Itu yang lebih baik hindari seperti itu ya. Kalau niatnya trading ya harusnya pakai cut loss ya untuk meminimalisir resiko. Jadi seperti itu ya. Untuk BGTG ini mulai menarik, cuma kalau mau lebih aman tunggu dia break 190 sampai 200. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham kedua, ada BPIK yang hari ini malah ditutup terkoreksi cukup dalam 3,26% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPIK kemana arahnya? Arah BPIK konsolidasi dan sepertinya minggu depan itu ada peluang rebound ya. Targetnya masih akan uji resisten 190. BPIK juga sudah mematahkan tren downtrendnya, sempat masuk di tanggal 12 April. Dia membentuk candle hammer dan dikonfirmasi hijau, dan hari ini koreksi ya. Mungkin ada yang profit taking ya, beli di 164, mungkin ada yang profit taking di 190, kan lumayan tuh 24 poin 26 poin ya, 10% lebih ya, wajar lah. Tapi koreksinya ini menurut saya koreksi biasa aja ya, walaupun volumenya sama dengan volume kenaikan kemarin, tapi sepertinya dijaga juga. Ini 170 ini harusnya kuat. Jadi bagi bapak ibu yang mau beli ya tunggu aja dia koreksi ke 170 ini ya, spec buy, tinggal cut loss kalau jebol 170 ya. Apakah menarik? Ya menarik. Kalau takut dibawa turun dalam, tunggu aja dia break 190. Kalau dia tutup di atas 190 itu sangat berpeluang lanjut uptrend. Dan apakah ini pola important head and shoulder? Kalau saya lihat sih enggak ya, karena ininya lebih rendah nih, ini agak tinggi. Jadi seperti itu ya, nggak usah pakai pola aja. Pokoknya yang penting dia break nanti 190 itu lanjut tuh up
uptrend. Seperti itu untuk Bepik. Langsung saja ke saham ketiga, ada Amar yang hari ini malah ditutup terkoreksi 1,53% ke harga 384. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar ini akan bagus kalau sudah kembali ke atas 400. Tapi ini dilihat dia sudah membuat swing low-nya minggu ini di 380. Sebelumnya di 370. Ya, ini harusnya menarik. Dan dia masih di atas EMA 200-nya, garis merah ini. Dan konfirmasinya nunggu dia break 400, tutup di atas itu, baru tuh lanjut ke atas ya. Targetnya bukannya ke 480. Ya 480 terdekat, habis itu bisa menutup gap ratio-nya ini ya. Bahkan ya perubahan praksi harga sangat berpotensi untuk Amar ya. Karena kalau nggak salah, Tolaram terus menambah sahamnya ya, pengendalinya, dan sekarang udah di 55% lebih. Berarti masyarakatnya sudah di 44, sekian persen ya. Jadi ya harusnya bagus lah untuk pasar ya, karena ada pengendalinya dan mempunyai saham yang lebih banyak. Jadi seperti itu aja untuk Amar. Tunggu aja dia break 400 nih, harusnya sangat berpeluang ke 480 sampai 500. Seperti itu untuk Amar. MACD-nya juga mengarah ke atas. Walaupun sudah golden cross tapi menyemput lagi bergabung dengan garis merah. Tapi kalau hari Senin dia kembali rebound, itu menarik ya. Berpeluang lanjut ke 400 sampai 450 dan 480. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham keempat, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,62% ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA candle jelek, kelihatan sinyal kurang bagus. Di tanggal 11 April dia membentuk candle doji di 2800 atau shooting star ya nih, dan dikonfirmasi dengan candle merah dan terus turun. Memang ini di area support lagi. Apakah ada pantulan? Ya sepertinya bisa ada pantulan ya. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan dan jebol 2600, mending exit aja. Kenapa? Karena berpeluang ke 2400 mendekati EMA 200-nya ini ya. Karena dia terus membentuk lower low. Memang lagi dalam kondisi di dalam konsolidasinya. Seperti itu untuk BNBA ya. Kalaupun mau main cepat, trading cepat, siapa tahu momentumnya hari Senin Bank Digital dikerek naik, ya nekat aja. Tapi cari profit tipis saja ya. 2-3%, 5% udah jualan. Kalau dilihat kurang mampu naik ke atas 2.800. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBHI yang hari ini ditutup menguat tipis 1,7% ke harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI pelan-pelan naik, ini bagus ya. Low-nya terus naik 3 hari. Apakah ini membentuk bullish pennant atau descending triangle? Dan tinggal nunggu break 6.000 lagi. Ada peluang tuh ke 6.500. Bisa aja nih continuous pattern lagi ya. Setelah dia membentuk double bottom, terus bentuk ini bisa juga pattern flag, bendera nih ya. Dan ya, kalau ini terkonfirmasi harusnya kenaikannya tuh bisa seperti ini, bahkan lebih 6.500 ya. Tapi targetnya sepertinya bisa ya, karena ini terlihat BBHI juga volumenya makin meningkat nih 5 hari ya. Ada peluang untuk breakout hari Senin. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, volume meningkat. Ya, ada peluang lah. Tapi harga sekarang masih bisa nggak? Harusnya masih bisa. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol 5.800. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ke-6, ada BBYB yang hari ini ditutup menguat 4,52% ke harga 1.965. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB kemana arahnya? Sepertinya mencoba naik, cuman dia sudah membuat swing low-nya dengan kondisi seperti ini. Mungkin Senin itu bisa naik sampai ya 2.000, itu diuji sangat mungkin. Ya, karena tipis saja paling 2,5% naik ya, bahkan nggak sampai 1,5%, dan mentok-mentok dia akan uji 2.200-nya ini. Kalau naik ke 2.200 berarti harus naik sekitaran 10% ya. Bisa jadi karena terus membentuk lower high dan breakout tuh 1.950. Ya memang harga psikologis ada di 2.000, kalau itu di break lanjut. Peluang bisa sampai sepertinya seminggu ke depan ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Targetnya ya kemungkinan bisa tuh sampai EMA 20, EMA 60-nya ini. Jadi dia bisa naik sekitar
7,6%. Cut lossnya cukup dalam juga nih, sekitar 5%. Risk rewardnya 1:1,5. Kalau tertarik ya silahkan, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BBYB. Kalau trennya masih arahnya downtrend, tapi mulai kalau ini jadi swing low-nya atau ini jadi ya bisa ada pantulan tuh kan. Ya minim-minim bisa lah sepertinya ke 2100. Untuk kenaikannya lebih dari itu ya bonus, dan harus mempunyai trading plan ya, biar meminimalisir resiko kalau dia berbalik arah, di mana harus TP walaupun tipis. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham ke-7. Ada BANK yang hari ini ditutup terkoreksi 0,92% ke harga 2140. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK belum kemana-mana. Ini jelek ya, bandarnya juga mainnya kasar, tapi kemungkinan ya masih konsolidasi, karena ini terlihat ya, dia coba break dengan volume besar, habis itu diturunin lagi pelan-pelan, dan dia sudah membentuk higher high. Kuncinya memang 2000, jangan sampai jebol, bukan 2060, 2000 ya, 2000 jebol exit aja, berarti memang mau turun lebih dalam. Itu aja, dia ini kan konsolidasi nih, macam mantam dulu kan, dia turun ya udah exit dulu, nanti nunggu dia balik baru beli. Itu berarti tandanya baru akan jalan. Jadi kalau mau bagus BANK ya harus konsolidasi di atas 2000 ini aja, tektok area ini. Kalau mau beli ya nawar di area 2050 sampai 2020 itu beli aja, dan cut loss kalau dia jebol 2000 ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dia koreksi dengan volume kecil, jangan percaya nih kalau saya bilang volume kecil turun ya exit kalau di seluar trading plan. Jadi seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham ke-8 ada BKSW yang hari ini ditutup menguat 0,7% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing belum ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW di support 140 yang harus memang dipertahankan, dan targetnya kalau saham bank digital hari Senin Selasa rebound ya bisa dia ke 150 terdekat resistennya, dan 160. Dan kalau dia bisa naik hari Senin itu breakout aja 146, 148, ada peluang seminggu ke depan ke 160 ya. Jadi risk rewardnya bisa seperti ini. Rewardnya 13%, cut lossnya ini, cut lossnya tipis saja nih 4%, atau nggak usah 13%, ke 150 aja. Tuh 1:2 ya. Nah nekat aja, yang penting namanya beli saham untuk Bapak Ibu ya, kalau beli saham itu nekat aja, yang penting punya trading plan. Kalau di luar trading plan exit harusnya. Kalau Bapak Ibu sering atau beli di selalu di area support, coba deh fokus 2 bulan 3 bulan, fokus saja di saham-saham yang beli support. Fokus cari profit sekitar 5-6% dan cut lossnya sekitar 3-4%. Coba seperti itu aja ya. Mau sahamnya habis di TP naik tinggi nggak usah peduli. Pokoknya fokus pakai dana untuk belajar, nggak usah besar-besar ya. Yang penting Bapak Ibu lihat tuh bagus nggak strategi Bapak Ibu. Misalnya cocok Bapak Ibu seperti itu, baru tambah dana, baru top up. Kuncinya itu gimana caranya Bapak Ibu tuh beli saham bukan pakai feeling doang, pakai teknik. Kalau tekniknya bagus, win rate-nya bagus ya, itu bisa dipakai selamanya. Walaupun market selalu berubah-ubah, tapi Bapak Ibu akan nemu lagi itu. Kalaupun market berubah, pasti Bapak Ibu lihat tahu, oh kayak gini diubah ya. Jangan sering cuman pakai feeling doang ya. Jadi seperti itu. Untuk BKSW ya semoga aja ada pantulan hari Senin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada GRS yang hari ini ditutup terkoreksi 2,27% ke harga 129. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BAGRS juga jebol 135, dan ya memang area support ada di 130 ya. Anggap aja itu pas di angka genapnya ya. Ya kalaupun nekat besok dia turun lagi lebih dalam, jual aja 126, udah nggak usah mikir siapa tahu ada pantulan di 120. Jangan seperti itu ya. Udah exit aja, cari saham lain. Kalau memang mau naik harusnya dia nggak turun lebih dari 126 kan. Kalau bisa ya, kalau dia memang mau naik hari Senin itu langsung rebound, dan kalau bisa tutup di atas 140, itu bagus. Jadi seperti itu ya. Ini lagi downtrend dan terus membentuk lower low, higher low.
Ya, konfirmasi untuk uptrend breakout 150. Dia mematahkan trend downtrend semenjak Oktober 2021 ya, baru tuh ke atas untuk AGRS. Jadi seperti itu. Untuk AGRS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.